Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Review Derby of Roses ya, atau War of Roses, antara Leeds United menghadapi Manchester United dari Ellen Road. Kita sudah tahu semua skornya, menang, dan gua mau bahas-bahas review seperti biasa ya. Manchester United, Ralf Rangnick menerapkan 4-2-3-1. Jesse Lingard dipasang sebagai starter ya di sayap kanan. Aaron Wan-Bissaka juga jadi starter di bek kanan seperti yang gue duga. Cuman Luke Shaw ini ternyata masih diberi kepercayaan di bek kiri ya. Di lini tengah ini ya trio kalau gue bisa bilang ini Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay dipasang kembali. Sementara Leeds United ya memakai 4-2-3-1 juga, dengan Daniel James untuk starting ini diberikan di sisi kanan ya. War of Roses atau Derby of Roses ini berlangsung di tengah guyuran hujan yang cukup lebat. Begitupun juga angin yang cukup kencang ya, karena memang di Eropa, terutama Eropa bagian barat ini dari kemarin sebenarnya itu sedang ada badai ya. 10 menit awal kedua tim ini sama-sama menurut gue sih masih cari bentuk permainan, belum ada momentum emas ya. Bola banyak bergerak di tengah. Di awal-awal permainan langsung ya pertandingan ini menjurus ke fisik, bahkan agak kasar. Ada beberapa aksi yang membuat pemain ini terkapar. Masuk menit ke-20, Manchester United mulai dominan dalam possession, hanya masih susah untuk masuk ke sepertiga akhir dari Leeds United. Pressing Manchester United juga dilakukan dengan tinggi, artinya mulai dilakukan ya di daerah Leeds, dilakukan oleh pemain-pemain depan Manchester United. Ini menyusahkan Leeds untuk bisa build up serangan. Sementara Leeds United sendiri berusaha untuk melakukan serangan balik dengan mengandalkan kecepatan pemain-pemain depannya ya, dengan umpan-umpan direct daerah ke depan, karena itu tadi mengandalkan kecepatan supaya pemain depannya ini bisa lari. Di menit ke-34 dari skema corner, Harry Maguire, kapten Manchester United, berhasil menyundul bola dari corner Luke Shaw. Gol dari bola mati atau dari corner setelah gua nggak tahu ya berapa banyak betul. Akhirnya kali ini berhasil di Ellen Road. Bola masuk ke gawangnya Meslier, ini 1-0 bagi Manchester United. Setelahnya lini tengah ini semakin dikuasai oleh Manchester United. Menurut gua duet Paul Pogba dan Scott McTominay perannya sangat sentral dan bermain cukup baik, terutama dalam memotong serangan Leeds dan juga memulai build up serangan untuk Manchester United. Pemain depan juga sering melakukan penetrasi dribbling ke depan sehingga menciptakan beberapa momentum berbahaya. Ini gua lihat juga karena jarak yang terlalu jauh antara lini belakang dan juga lini tengah dari Leeds United, sehingga itu tadi ya memudahkan pemain-pemain depan Manchester United ini untuk melakukan penetrasi dan langsung berhadapan dengan pemain belakang dari Leeds United. Di menit ke-49, kenapa sampai menit ke-49 injurinya? Karena itu tadi banyak kejadian-kejadian cedera. Ada juga pemain tadi yang sempat cedera kepalanya dari Leeds United yang membuat pertandingan ini molor. Injury time-nya pun juga lama. Di menit ke-49 babak pertama masih ya lewat skema serangan balik dari lewat skema serangan dari bawah ya, dari Victor Lindelof yang naik dengan bola, membawa bola maksud gue ya, sampai ke kotak penalti Leeds dan memberikan ke Jadon Sancho di sisi kanannya. Jadon Sancho memberikan assist sangat manis bagi seorang Bruno Fernandes yang disundul, tidak mampu diselamatkan oleh Meslier. 0-2 bagi Manchester United. Babak pertama selesai 0-2. Menurut gue lini tengah Manchester United dominan, controlling the game, bermain bagus saat bertahan. Transisinya juga menurut gue berlangsung dengan cukup bagus ya di lini tengah ini. Pressing, berduel, serta kualitas umpan yang baik dalam build up serangan ini menjadi kunci di lini tengah. Lini belakang juga tampil baik dalam menghentikan kecepatan-kecepatan pemain Leeds serta berhasil memotong bola yang itu ya cenderung direct dari Leeds. Selain itu, Leeds juga bermain dengan jarak yang renggang seperti yang gue bilang tadi ya, sehingga banyak space di antaranya yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Manchester United. Statistik di babak pertama ini, possession dikuasai oleh Leeds United 54% berbanding dengan 46%, tapi total shots dikuasai oleh Manchester United pun juga dengan big chances dikuasai oleh Manchester United. Di babak kedua ya, di awal-awal babak kedua, Leeds langsung ambil inisiatif, pegang possession dengan
serangan yang lebih rapi dengan kualitas umpan yang lebih baik daripada babak pertama dengan amatiran ala gua ini ya. Dan di menit ke-52 Leeds berhasil mencetak gol melalui tendangan yang menurut gua ini sebenarnya berbau crossing ya, dari bola dari Rodrigo ini 1-2, dan hanya 1 menit kemudian lewat crossing Daniel James, Rafinha berhasil menamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini sekali lagi sangat disayangkan, penampilan Manchester United di awal babak kedua ini justru menurun, telat ambil inisiatif dan konsentrasi yang tidak sebaik babak pertama. Sedangkan Leeds yang tampil lebih bagus terutama dalam menjalankan pressing berhasil memanfaatkan momentum ini. Daniel James yang posisinya juga berganti ya, dari dari sebelah kanan dia berganti ke kiri, juga lebih baik dari babak pertama. 2 gol yang dilesakan oleh Leeds ini sama-sama dimulai dari sektor kiri Leeds atau kanan Manchester United yang dikawal oleh Aaron Wan-Bissaka. Masuk menit ke-60, penampilan Manchester United mulai membaik, possession juga mulai dipegang, kualitas umpan juga membaik, dan frekuensi penyerangan mulai tinggi, tapi susah masuk ke sepertiga karena end passing yang jelek, walau ada beberapa penetrasi yang berhasil. Sementara Leeds kembali lagi mengandalkan serangan balik yang mengandalkan kecepatan yang sesekali cukup berbahaya. Di menit ke-65, Pogba keluar digantikan oleh Fred, Lingard out digantikan oleh Elanga. Pogba ini menurut gua penampilannya menurun ya di babak kedua ini dibandingkan dengan babak pertama. Di menit ke-70 dari Bruno yang merebut bola serangan Leeds ya, skema build up sampai ke Sancho yang melakukan penetrasi dan memberikan umpan atau assist ke Fred yang melakukan finishing yang sangat baik. Cukup keras bolanya ke sudut sempit, 2-3 bagi Manchester United. Di menit ke-72 ada aksi individu dari Jadon Sancho yang sayang sekali umpannya ke Elanga ya. Elanga sendiri gagal untuk melakukan finishing. Sancho di babak kedua ini menurut gua benar-benar tajam dan berbahaya. Masuk ke menit ke-80-an, pertandingan ini mulai menjurus ke fisik, keras dan juga kasar. Kenapa menurut gua? Karena lapangan licin, lapangan berat, plus juga kondisi fisik yang mulai menurun kan, mendekati 10 menit akhir babak kedua. Ya, karena banyak pelanggaran, kartu kuning pun juga berserakan di pertandingan tersebut. Di menit ke-84, Ronaldo diganti Varane. Menurut gue ini untuk mengamankan kedudukan ya, dan menurut gue sangat make sense sekali pergantian yang dilakukan oleh Ralf Rangnick. Ronaldo di pertandingan ini dapat beberapa peluang bagus ya, tapi sayang tidak bisa mencetak gol. Pergerakan tanpa bolanya menurut gue cukup bagus karena ini memancing pertahanan Leeds untuk lebih mengawal atau atensinya tuh ada di seorang Cristiano Ronaldo, sehingga memberi ruang bagi pemain-pemain Manchester United lainnya untuk melakukan penetrasi. Di menit ke-87 akhirnya dari skema lemparan ke dalam ya, bola sampai ke Fred lalu memberikan umpan ke Bruno yang sedikit melakukan trik, lalu melakukan penetrasi, memberikan assist ke Elanga yang dengan baik menyelesaikan 2-4. Luar biasa, pertandingan selesai. Catatan gue langsung aja di pertandingan ini, setelah tampil baik di babak pertama ya, di awal babak kedua Manchester United kembali ke masalah sebelumnya, yaitu adalah telat panas dan juga telat konsentrasi, telat mengambil inisiatif, dan ini langsung dihukum dengan 2 gol Leeds di dalam tempo praktis hanya 2 menit langsung mencetakkan 2 gol ya. Setelahnya Manchester United, nah ini yang penting, mereka langsung bisa bounce back. Mereka tampil baik, memegang kendali dan bisa membangun serangan serta kembali dapat momentum peluang. Mental di sini juga berbicara bagi para pemain Manchester United, tidak terpengaruh dengan itu tadi ya. 2 gol cepat dari Leeds United plus juga itu tadi teror dari supporter tuan rumah. Kali ini Manchester United juga lebih tajam di depan dan berhasil mencetak 2 gol tambahan ya. Gol-gol ini yang sebenarnya tidak terjadi di match-match sebelumnya. Buat gua pertandingan ini menghibur ya. Cukup enak untuk disaksikan. Inilah pertandingan derby, ada permainan fisik, ada duel di atas lapangan, adu kecepatan. Lapangan juga berat ya kan, gol yang banyak. Menurut gue ini derby yang sangat dinikmatin. Menurut gue inilah dia derby ya. Gol yang tercipta juga banyak ya kan. Untuk Manchester United walau bermain derby tandang, di mana level derby ini kan sering melampaui kualitas di atas kertas, yang di atas kertas memang Manchester United lebih unggul dibanding Leeds. Tapi lagi-lagi gue katakan ini derby di mana banyak sekali hasil-hasil di luar dugaan, karena itu tadi semangatnya berbeda, auranya berbeda ya.
Dan ini juga menjadi pembeda menurut gua di match tadi, bagaimana Manchester United tampil baik, kelihatan lebih tenang dan juga berpengalaman. Tentu saja disayangkan kebobolan 2 gol ya, karena again kurang siap. Tapi menurut gua bagaimana again ya Manchester United bereaksi dari 2 gol itu, ini yang luar biasa. Lagi-lagi di pertandingan sebelumnya ini yang tidak kita lihat ya. Setelah lawan berhasil menyamakan kedudukan, kita tidak memiliki reaksi seperti yang tadi ditunjukkan di Ellen Road. Di babak kedua ini possession masih dipegang oleh Leeds United ya. Total shots juga tambah banyak dibanding babak pertama bagi Leeds United. Tapi big chances masih dipegang oleh Manchester United. Ya, kalau dilihat dari akurasi passing juga Manchester United di babak pertama ini, di babak pertama dan babak kedua sebenarnya tidak cukup bagus ya, hanya sekitar 70-an%. Mungkin gua asumsikan ya, karena ini tadi pertandingan terlalu lebih ke fisik ya, jadi kualitasnya sedikit menurun dibanding biasanya. Tapi again, ini 3 poin yang menurut gua sangat penting ya. Pertandingan yang berat sebenarnya, walaupun secara di papan klasemen bedanya cukup jauh, tapi sekali lagi gua tekankan, ini derby. Leeds United sudah cukup lama sekali menantikan pertandingan ini ya. Mereka bisa menjadi tuan rumah menghadapi Manchester United, dan mereka tahu seberapa penting derby ini. Manchester United pun juga demikian. Laga di Ellen Road ini tidak pernah mudah. Ini sudah dibahas pemain-pemain terdahulu pun juga yang tadi. Tapi kita berhasil menang 3 poin. 6 gol tercipta di pertandingan tadi, menurut gue cukup luar biasa. Belum lagi ada bumbu-bumbu di atas lapangan ya kan, pemain bergesekan, Elanga dilempar, nggak tahu Daniel bilang itu lempar koin, lempar bola golf, tapi semuanya ini bumbu derby yang sekali lagi gue sangat menikmatinya. Dengan hasil ini Manchester United sampai sekarang ini masih berada di peringkat keempat dengan nilai 46. Di bawahnya ada West Ham ya, sama-sama sudah 26 kali main, tapi West Ham ini sekarang mulai tercecer, bedanya 4 poin dengan Manchester United. Lalu ada Arsenal dengan poin 42, tapi Arsenal punya 3 pertandingan di tangan. Lalu ada Wolverhampton nilai 40, ada 2 pertandingan di tangan. Dan terakhir Tottenham Hotspur yang tadi malam membuat kejutan, menang atas tuan rumah Manchester City, sekarang ada dengan poin 39. Tapi mereka punya 3 pertandingan di tangan. Pertandingan selanjutnya bagi Manchester United ini akan ke Spanyol, ke kota Madrid, menantang tuan rumah Atletico Madrid di babak knockout leg pertama ya, Liga Champions, yang insya Allah nanti akan gue bikin juga previewnya. Terima kasih sudah menyaksikan review ini. Bagaimana teman-teman, ada komentar mengenai pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Jangan lupa sholat, like, dan juga subscribe. Oh ya, hari Senin, selamat hari Senin, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya. Yang menjalankan ibadah puasa juga selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like, subscribe, dan sholat seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.